sebetulnya kan memang si bahasan pameran itu memang sering banget jadi gimmick. Dong pameran banyak banget, pameran. Tapi ternyata pas ada pameran, aya nu ngah pameran teh teu ngilu. Lanjut ngobrol banyak lebar, ketemu di satu tempat. Gue nih mau bikin ini, kayaknya nyambung dia untuk ini nih. Nah dari situ bukan karena pertama kita nggak ngomongin bisnis dulu, tapi kita ngomongin kedekatan. Oh. Nah sekarang ngomongin klien dan juga konsumen Ji. CWF tahun ini didominasi oleh siapa Ji? Gak masalah toh. Bagaimana cara dan si teman-teman wedding organizer ini memanage gimana caranya biar fair play ya? Ya. Hari pertama anjir pembukaan gitu. Anjir orang lempang kieu tah. Gitu kan. Sumpah loh. Orang lempang di tenan mau ke stage gila banget. Ngorong nggak sih tuh? Kehalangan gue. Oke, selamat teman-teman, balik lagi akhirnya setelah sekian purnama. Ini dia Zona Bicara. Halo teman-teman. Ini malam, kita syutingnya memang malam dan juga Zona hari ini lagi ada di Gedung Asakina. Kenapa di Gedung Asakina sih Zona? Zona Bicara seri untuk malam ini kita pengen bahas dan juga ngundang teman-teman yang terlibat di salah satu pameran wedding pertama dan juga terbesar yang ada di Cianjur yang terjadi di tanggal 15 sampai 17 September 2023 kemarin. Nah, sekarang ambience-nya masih hangat banget. Jadi Zona hari ini ketemu sama ada Roni. Setelah Roni ada Hanif dari Hukochi selaku sponsor kemarin dan juga tentunya siapa ya ini? Ada Pauji Darajatullah, perwakilan dari CWF. Nah, malam hari ini gue mau tanya dulu kabar. Bang Hanif, sehat bro? Baik. Kita lama banget gak ketemu ya? 3 hari lah. Kesannya kayak lama aja bang, kayak lama. Bang Hanif ini salah satu pengusaha muda, dia adalah owner dari Hukochi. Green Resident, keren nih. Ini salah satu sponsor kemarin ya bang ya? Iya. Oke, Hukochi. Saya itu ada Pauji Darajatullah. Ji, sehat Ji? Alhamdulillah. Kenapa mimik wajahnya? Enggak. Ulang tahun. Ulang tahun. Katanya mau mabuk malam ini. Anjir. Gila. Itu sudah disiapkan sepertinya. Ada bawa kresek yang mencurigakan. Kita bicara mah kan bebas, Ron, maksudnya. Pak Roni sehat, Pak Roni? Alhamdulillah. Kita bahas dulu tentang Hukochi deh, Hukochi. Hukochi aku udah kesekian kalinya ketemu dan juga kerjasama sama Hukochi dan alhamdulillah selama ini baik terus bang, terima kasih banyak. Gimana Hukochi nih kabarnya? Nah kemana-mana? Baik, alhamdulillah. Masih di Hukochi? Masih di Hukochi. Tapi Zona lihat perkembangan Hukochi nih sampai sekarang ada kayak kemarin temen Zona, John, saya ngambil di rumah nih di Hukochi nih. Ternyata untuk CWF tahun kemarin sama tahun ini ada perbedaan penawaran spesial nggak sih bang? Kalau dari penawaran sebenarnya sebelum CWF yang tahun lalu, itu kan belum gempa pak. Oh iya belum gempa ya, oke betul. Sebenarnya penawaran terbaru kita itu yang itu, struktur anti gempa itu. Oh akhirnya adalah setelah CWF dan juga terjadi gempa muncullah penawaran ataupun apa ya? Yang spesial dari Hukochi adalah tahan gempa itu. Betul. Jadi memang kita perumahan pertama yang perumahan swasta ya. Pertama yang pakai struktur anti gempa. Oh serius? Bukan anti gempa, sorry, tahan gempa. Tahan gempa. Kalau anti gempa tuh melanggar ini Tuhan. Alam. Iya benar. Dia nggak mau takabur ya, takut tetap ya. Tahan gempa. Gitu. Kenapa struktur tahan gempa? Sebenarnya idenya itu datang dari Pak Presiden Jokowi. Kan kita kan Menteri PUPR itu kan bikin rumah relokasi ya. Itu kan menggunakan struktur panel. Kita bilang itu kalau panel yang dipakai sama pemerintah itu Ruspin. Risa. Kalau kita itu pakai Ruspin. Perbedaannya memang ada di banyaknya panelnya aja sih. Jadi yang pertama kali teknologi pertama itu Risa namanya. Nah, ada upgrade jadi Ruspin. Dia mengingat lagi dari segi efisiensi sih sebenarnya. Ya itu kan menjawab lah. Jadi kan tahun lalu itu kalau nggak salah 2 hari setelah CWF ya. Sorry. 1 hari. Beberapa jam. Jam ya. Ya malam party
besoknya kita gempa. Ngungsi. Besoknya kita ngungsi langsung. Malam party besok ngungsi. Kita udah dapat banyak potensi lah yang di situ ya. Dari CWF kita juga banyak kerjasama sama orang-orang di sana. Cuman akhirnya nggak jadi, hilang tuh karena setelah itu kan ada gempa ya. Jadi kita fokusnya memang lagi penyelamatan dulu aja lah. Oke. Mendirikan. Tapi Bang, kalau ngomongin struktur gempa nih Bang, karena kan itu terjadi ataupun munculnya setelah CWF. Kalau soal harga nih Bang, sorry, berarti ada penambahan harga nggak sih Bang dengan teknologi dan juga terobosan si Hukochi Green Resident tersebut? Kalau dari harga sih masih sama. Oh masih sama? Aja. Serius Bang? Sama aja kalau kita. Dengan teknologi yang, oke, kita bilang berarti lebih ya, teknologinya lebih. Jadi memang sebenarnya sih teknologi Ruspin itu tuh udah lama. Sudah lama. Cuman mungkin belum masih asing lah. Oke. Orangnya. Kayak misalnya dulu itu kita orang males pakai hebel. Iya. Pengennya bata merah lebih kuat, tapi sekarang pas sudah dilihat lebih ekonomis Hebel. Terus lebih enteng. Betul. Penggunaannya juga nggak terlalu banyak. Jadi akhirnya pakai hebel. Jadi memang ada nanti suatu saat ini mungkin akan beralih ke precast namanya, Bang. Oke, secara bahan ya. Precast. Jadi precast tuh kayak semacam kita cetak dulu modul-modul rumahnya. Jadi besok-besok tuh rumah tuh bisa jadi kayak puzzle. Serius? Oi. Oh, Lebih cepat oke. berarti? Sekarang di Cina itu, di Tiongkok itu udah pakai apartemen tuh dibangunnya pakai kayak puzzle gitu, Bang. Lebih cepat berarti ya kemampuan. Jadi bisa berapa hari. Jadi kayak kalau berdiri rumah kita itu paling sehari jadi. Wih. Kalau berdiri struktur aja ya. Iya. Gitu. Jadi kalau sampai dengan rumah selesai paling 1 bulan. Jadi cocok banget nih. Saya sebenarnya juga pengen mengedukasi teman-teman yang memang pengen punya rumah, takut budgetnya kemana-mana, mungkin nggak di perumahan kita ya, dimanapun ya. Apalagi Cianjur ini punya potensi gempa dan mungkin bisa juga kita boleh nyontek, lihat-lihat juga boleh. Oh, gokil, terbuka banget nih Hukochi, keren banget. Karena memang itu jurnalnya juga nggak kita yang buat, Oke. ada di ini. Oke, iya, Cuma paham. memang yang bedanya adalah kita ada sertifikasi PUPR. Oh, siap. Yang buat. Nih gokil nih. Nanti kita jualan juga ya Hukochi ya. Sekarang pindah ke Mang Roni. Roni, saya mengenal Anda itu adalah fotografer. Fotografer yang murtad. Ya, belakangan ini keluarlah satu brand yang gila bro. Secara kualitas ini keren sih. Kenapa Ron? Ceritain dong Ron, gimana ceritanya? Kapal dulu deh, kapal. Tahun berapa tuh waktu itu merintis? Kapal tuh aku bikin 2013 lah barengan sama Uji. 2013. Jadi gue keluar SMA. Brand saya bikin bukan barengan kerjasama. Nurutan. Nurutan. Gak apa-apa, tapi kan positif. Enggak. Awalnya kita kenal pun karena setelah ada kapal kita ketemuan di mana first time, akhirnya sering ngobrol bareng dan ya temenan, tapi itu udah berdiri kapal. Oke. Jadi kapal tuh 2013, gue keluar SMA 2011 karena mau kuliah nggak lulus, senang motret ya akhirnya dilihat potensi. Dulu tuh memang fotografer pernikahan masih sempit banget ya, masih Dulu ya? nggak sebanyak sekarang. Ini yang apa nih foto yang gampang jadi cuan ya fotografi pernikahan kan. Oke. Gue bikin 2013, bikin couple. Terus yang memang dulu tuh sosial media masih Instagram, masih belum terlalu yang kayak sekarang Facebook ya dulu Ron ya? Facebook lah, masih Facebook deh. Ya bikin couple, terus coba main-main, udah terjun ke sosial media, digital marketing. Ya mulailah di situ ya jalan couple berapa tahun ya? 2000 sampai 2016. Terus buka brand yang kedua tuh, Couple Studio 2016. Oh, berarti ada kapal foto, ada kapal. Oh iya benar-benar Ron. Couple Studio, baru brand yang terakhir Ya, ini. 15 Decor. Nah, dekorasi nih. Ini kan jomplang ya, bukan berarti jomplang dalam artian kan secara keilmuannya udah beda banget. Beda lah. Beda, walaupun secara tata letak, secara keseniannya itu masih ada lah, ada nuansa seninya di situ. Ada keterkaitan. Gede banget, ada keterkaitan sedikit. Kenapa kok memilih dekoron? Jadi dulu tuh sebetulnya muncul orang Sunda mah kapalang basih bro. 15 Decor. Lain duitnya lebih badag. Oh salah satunya. Bisi nu lain ya. Itu sih bro. Enggak. Jadi memang muncul orang Sunda mah kapalang basih dulu tuh karena memang si Couple Studio pun memang konsepnya dia kan tematik studio, kayak ada unsur dekornya di situ. Betul. Awal-awalnya memang si 15 Decor tuh kan dulu banyak teman-teman nih kayak mereka lamaran akad nikah bro, tinggal di backdrop studio halus nih pakailah buat lamaran. Oh, malah
terjadinya ide ataupun gagasan tersebut munculnya dari studio Dari si couple studio studio. dulu karena lu pakai beberapa dekorasi di studio. Oh, terus udah sok pakai lah. Nah, tapi ya enggaknya ya balikin deh gitu kan karena temen kemarin udah gua dekorin gitu kan. Foto upload banyak tuh yang nanya ini siap berapa ada orang kan awalnya nulungan babaturan teh bro Tadina gitu terus ya oke. 2000 jalan 2019 tuh ada sepupu gua mau nikah sepupu mau nikah dekorin lamaran gua dekorin bagus kata siapa lanjutnya ke nikah wah nikah mah udah bisanya karena memang wedding itu kan event yang gede lah menurut gua. Betul. Secara amunisi kita belum siap terus keilmuan pun aku belum siap karena kan harus belajar lebih lah ketika emang start tapi ngawanikeun maneh teh ya bro. Akhirnya udahlah ayo berapa gua tembak harga sekian udah mau udah mau lu tembak harga langsung deal. langsung dia Oke. langsung mau nih aduh sementara belum ada barang belum ada keilmuan belum ada benar-benar belum ada basic tapi udah kenal lah sama beberapa dekorator yang memang menurut gua ini bisa support nih kayaknya 2019 first project tuh gua masih ingat 31 Maret 2019 sih mau inget deh ada aja Karena momen-momen duit pertama aja soalnya ingat tapi aing poho sih tanggalnya mun urangnya. terus 31 Maret 2019 nombok sabar bro jadi lain bati teh ini ngerugi nu Karena mana hari itu belum terlalu paham secara detailing belum budgeting. lah, hanya sebatas tahu dekor kayak gini bagus trennya kayak gini bagus Oke. ya udah gue ngikutin dan memang orang kan orangnya senang amati tiru modifikasi teh gitu akhirnya ternyata memang dekor tuh tidak semudah yang dibayangkan terus kan dulu mikirnya susah banget. aduh jigana dekor mah teu capek jiga foto gitu foto kan dulu tuh jenuh-jenuh tanyalah semua fotografer jenuh-jenuh orang foto tuh pasti ngedit coy ya Bener tuh sih? ini yang edit ngedit tuh malas pisan Bener nggak sih bang? Oh enggak. Abang motokopi ya motokopi fotokopi berkas. Rumah tanda tangan abang ya. Terus dan malas ngedit mikirnya kayak dekor kayaknya nggak capek nih nggak ada ngedit beres event cuan gitu kan event cuan ternyata bro lebih riet lu lihat akhirnya 2019 tuh buka Maret event pertama beres event bingung ini nyimpan barang rekaman can gudang-gudang aja jadi kita event gudang belum ada akhirnya barang numpuk lah di studio berapa minggu gua cari tempat kan situlah mulai ada gudang belum ada Instagram belum punya price list ataupun apapun itu lah kita benar-benar udah well prepare akhirnya udah ngupload lah biasa masih di sosial media si couple sosial media gua pribadi pas diupload banyak yang nanya bro ini berapa ih teuing dah orang tuh bisa ngajian pricing tapi di situ kan karena emang udah kepalang akhirnya yaudahlah lanjut ya bikin price list riset belajar dan yang lain-lain karek muka sabaraha bulan covid langsung covid lah pas covid gimana? pas covid ambruk langsung Serius? yang ngedown bener-bener ngedrop ya tiarap tim udah ada mereka nganggur bener-bener kita nggak ada event ya terus kan jalan ada kasus ngedrop lagi akhirnya sampai 2000 ya masih kene ini karek mulai ulah kesedihan gitu Kesedihan. wah enggak kesedihan Tapi akhirnya berarti 2019 si siapa? 15. Si 15 sampai sekarang. Oke, keep dulu. Tadi juga si Hukoci gua keep juga nih mau jualan banget nih. Lanjut. Untuk yang satu ini kita akan menyerang dia. Karena Anda itu sebagai apa sih di CWF? CWF saya di Pelayan. Iya, benar Bang. Gue setuju Bang. benar pelayan tinen kalau kasih judul anak project director Project Director. Oke. Di CWF pertama Hukoci terlibat dan saat itu Hukoci salah satu garda terdepan nih sebagai sponsor saat itu. Iya. Dan di CWF kedua masih juga garda terdepan juga Hukoci. Ji, sepenting apa sih Ji peran sponsor? Jangan dulu ketenan ya. Gue ngomong soal sponsor dulu. Karena kan kita ngomong budgetnya untuk event CWF mau yang satu atau yang kedua kemarin nggak kecil Ji. Nggak kecil. Dan otomatis kan biaya yang dikeluarin oleh sponsor juga gede banget. Pasti gede gitu loh. Iya. Segimana pentingnya peran sponsor menurut Uji sebagai project director CWF? Oke, jadi gini, kenapa kemarin sebenarnya kalau kita hitung dari seluruh tenan yang masuk gitu kan itu hampir nge-cover semua produksian. Udah mau nangis aja Bang. Nggak cover semua produksian. Cuman kan ada beberapa poin yang memang harus kita angkat nih, gitu kan. CWF kita bangun adalah sebagai business to business dari semua industri pernikahan dengan stakeholder. Stakeholdernya siapa? Banyak lah ya. Banyak. Salah satunya perbankan. Perbankan. Nah, nantinya setelah wedding kemana? Nih,
cari rumah. Ya. Nah, kebetulan kita ngobrol sama Hanif, ngobrol sama teman-teman sponsorship. Oh, nyambung nih dengan tujuan yang kita bangun. Keterlibatan itu yang memang kita jalin, kita maintain sampai bisa 2 kali mereka ikut. Dan Nah. maksud gue gini Ji, kan sorry ya, mungkin sedikit orang yang aware tentang strategi marketing lu, bahas CWF, datengin ke Bang Hanif, ke Hukoci yang saat itu mungkin tidak banyak orang yang kayak ada kaitannya nih Bang nih. Lu gimana caranya ngeyakinin seorang Hanif saat itu di Hukoci Green? Sebenarnya nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Karena kita ketemu baru ada kaitannya. Oh. Jangan bilang lah kan. Jadi memang kita cerita ke belakang sedikit gitu ya. Kenapa CWF itu hadir di Cianjur, kenapa enggak dari dulu, kenapa sekarang gitu. Karena memang dari awal saya bikin CWF itu memang target ketika saya masuk industri pernikahan 2013 lalu yang ketahuan tadi bilang. Iya. Sampai ke bikin CWF itu kan panjang tuh ya. Nah, 10 tahun ya? 9 tahun ya? 9 tahun. Nah, dari proses 9 tahun itu banyak teman-teman, yuk bikin pameran. Tapi saya kayak nggak cukup aja gitu. Nggak cukup dari ilmu, nggak cukup dari peran saya di industri ini belum ada gitu. Oke. Karena Lu baru merasa ada agak-agak insecure lah saat itu. gitu kan. Jujur ketika lihat teman-teman luar kota, oh kenapa ada? Oh karena ada ini. Kenapa? Oh senior ini. Senior. Nah, Ya. dari 9 tahun itu saya coba mengaktifasi diri saya di industri ini, bikin inilah, bikin itulah sampai memang saya menemukan 5 orang teman seofisial, ada Gilan, ada Yulik, ada Kang Rodi, ada James, ada Bari. Yang memang mereka juga mengaktifasi di komunitasnya gitu kan. Oke, Nah. ada Berperan lah ya. pangsa market mereka untuk atau jaringan mereka itu. juga. Akhirnya ditemukan oleh waktu, kita ngobrol, yuk berangkat. Nah dari situ saya udah kenal Hanif, karena Hanif yang motoin saya. Ya, saya MC-nya juga, Pak. Oh iya bener. Saya MC-nya juga, Pak. Bos Hukoci saya yang MC-in, Pak. Nah, Marketing sekali. lanjut Iya, jualan lagi. lanjut ngobrol banyak lebar, ketemu di satu tempat. Gue nih mau bikin ini, kayaknya nyambung deh untuk ini nih. Nah dari situ bukan karena pertama kita nggak ngomongin bisnis dulu, tapi kita ngomongin kedekatan. Oh, si anjing Gitu. bisaan emang, bisaan. Kedekatan dulu, kedekatan. Gue mau bikin event nih, gini-gini. Dan nyaman aja berangkat, masuk. termasuk ke teman-teman sponsorship yang lainnya juga. Oke. Ada Sorry dipotong. Siapa aja sih selain Hukoci, sorry? ada Bang BJB, Bang BJB, ada HR Foto, HR Foto, dan di pemerintahan ada Disbudpar. Disbudpar. Ya, Oke. semua di semua sektor itu kita ada kedekatan-kedekatan yang memang kita maintain dari awal gitu. Nah, Betul. ketika kita masuk untuk bawa proposal, Mm. gini gue punya ini nih. Di situ udah bisnisnya udah ada nih gitu. Akhirnya mereka nggak lama sih, oke, approve gitu. Akhirnya gitu sih, Nah Ji, Pak. tadi kan kalau sama Hanif, bahkan sama semua sponsor, ada kedekatan emosional dulu yang terjalin gitu loh. Iya. Berarti Hanif pun bukan hanya tentang kedekatan doang, Bang. Enggak, karena pasti karena kan lu bisnis juga kan, Iya. Hukoci kan. Nah, maksud Jona ada peran besar nggak sih Bang dari CWF 1 sampai ke akhirnya yaudah kita in lagi nih untuk CWF kedua. Poinnya apa, Bang? Di awal tuh saya nggak ngerasa market masuk nih sama kayak Uji di awal-awal bikin CWF lah kayak wah gue siapa nih di apa dunia perweddingan apa nyambungnya lah gitu. Iya. Waktu itu lu mikirnya kayak gitu. Terus gue nggak kenal siapa-siapa. Iya. Juga ya nggak secepat itu kan langsung orang closing rumah Oke. kan. Jadi memang di awalnya itu kalau sebenarnya bukan karena kedekatan emosional aja, kita tuh ada trust di situ. Oke, Iya, ada Nah, trust. sebenarnya trustnya itu tuh yang gue nilai dari penyajiannya si Uji itu ya memang profesionalisme sih. Gitu. Profesional. Suhu, Dibayar sepuh. Profesional Bu. Jadi tolong ini itu tuh mati lampu. Ya. Itu lampu mati tuh. Iya, lampu mati nih. Boleh masuk dulu, boleh? Boleh masuk Zona dulu. bicara mah bebas, Bro. Bebas, Bro. Gue Kita mau terganggu ngomongin nih, jadi apa aja nggak ada bebas. lampu, Iya, nggak nggak ada hilang lampu. gitu. Nah, habis Ini itu. James. James. Jamal. Kalau pakai blazer atau outer, just James. Kalau pakai baju batik, Jamal. Udah aja, tekot aja. Mati Enggak usah lah. baterainya habis kayaknya. Thank you, Cas James. aja. Thank you, James. Gue emang Jam tekot aja, cas aja dulu. sengaja biar dia masuk aja. Lanjut, Bang. jadi balik lagi ke sebenarnya ya mental pengusaha kan memang bagus lah. Jadi laku dianya. Jadi susah kita jualan apapun kalau dari kitanya sendiri nggak laku. Ya gue liat si Uji ini menawarkan proposal ya banyak lah yang nawar proposal, cuman ada sense berbeda, touch-nya gitu gue ngerasa ada
oh ini gue trust. Oke. Gitu. Tak kenal doang banyak kita kenalan. Iya. Emang kita berani ngasih support kan kadang oh ini apa nih? Gitu ya. Mungkin di awal-awal gue rada bawel karena gue nggak ngerti jujur. Oke. Tapi pas yang CWF kedua mah udah tinggal Berangkat. Ada nih. Beres. Berangkat. Kenapa lu nggak bikin voice over lagi yang kedua? Karena yang bikin bukan gua. Urang. Iya, memang Uji. Kenapa? Voice Karena over nggak ada bukan job yang gua. masuk buat gua loh, Bang. Sekarang James. Oh. Jadi lu tanya James, gua tuh James. sekarang udah nggak ngurus langsung. Oh, Bang. karena James. James. Karena Jadi James Kreatif director coach ya. Dukung si Eta. Jadi Pepet si karena Jeff. gua ada kesibukan lain sekarang, jadi nggak terlalu banyak fokus. Ngurus kolam. Oh, udah mulai kolam mainannya. Kolam ikan. Kan dalam kolam. Nah, Ji, tadi lu bahas tentang tenan. Sedikit tentang tenan. Kenapa ada Roni di sini? Ini adalah perwakilan dari teman-teman tenan, walaupun tidak secara keseluruhan ya teman-teman tenan ya, maaf ya, karena kan kemarin tenan ada MUA, ada dekorasi, ada fotografer, videografer, ada catering, ada apa lagi sih, Ji? Ada hantaran, ada MC, undangan, MC gua doang sih sebenarnya. FNB juga. Keren loh, dia keren banget asli MC buka sendiri. Ini paling keren. Habis Paling keren, Jar. bro, kemarin bro. Liur anjing. Sabar aja nutupan. Tapi enggak, maksudnya kalau ngomongin tenan berarti gue juga berhak untuk ngomong Ji Iya. ini di CWF. Kenapa ada Mang Roni adalah mewakili dari sekian banyak, walaupun mohon maaf teman-teman tenan tidak kita undang semua karena ada kedekatan emosional antara Zona dan juga Roni. Jadi akhirnya Ron, lu aja Ron, dan juga bisa tanggal syutingnya kan. Ron, di CWF pertama lu buka tenan nggak? Buka, berarti ini yang kedua. Nah, gini, gimana peran dan juga impact dari si CWF pertama ke CWF kedua menurut Roni yang buka tenan? CWF pertama tuh gue buka 2 ya? Dua CWF pertama gue 2, jadi kan memang 2 yang kolaborasi lagi. Basically memang berawal dari ya tadi abang bilang selain kita kedekatan ada trust juga ya. Gue percaya sejauh mana integritas para official, pergerakan mereka, dan memang sebetulnya kan memang si bahasan pameran ini tuh memang sering banget jadi gimmick. Dong pameran banyak banget, pameran. Tapi ternyata pas ada pameran, aya nungah pameran itu tengilu gitu kan. Saya memang ikut juga walaupun pas gua tahu report dari CWF, alhamdulillah ternyata memang respon dari banyak vendor tuh ada yang sampai waiting list kan. Betul. Nah, bicara masalah impact, karena kan kalau mindset kita deket atau pendek tuh kan orang mikirnya oh kita buka booth pameran terus dapat klien kan. Oke. Nah tapi aku berpikir jauh, kayak memang pertama tuh tujuannya adalah gue pengen industri ini maju secara keseluruhan umum dulu deh. Karena gue yakin ketika industri ini maju secara umum akan maju juga secara detail per vendornya. Oke. Karena kan kayak sudah jadi rahasia umum lah, kayak wah di sini tuh perang harga rusak dan sebagainya. Nah gue yakin ketika industrinya bagus akan berpengaruh juga ke harga yang bagus. Oke. Salah satu langkah itu tadi pameran exhibition itu kan. Nah jadi pas yang pertama uji bro, ada mau ada apa CWF gue gini gue belum tahu kayak gimana pengemasan acaranya, bagaimana settingan layout dan sebagainya. Langsung gue bro booking 2 booth. Nah karena pertama ya tadi aku pengen support si industri ini secara umum dulu. Bro booking 2 booth. Akhirnya kita booking 2 booth di depan stage banget, bareng kolaborasi sama salah satu venue. Ya. Dulu tuh sama Agra Grand Ballroom, aku bawa couple foto Agra Grand Ballroom sama 15 Decor 2 booth tuh. Karena memang tadinya memang sebatas kayak niatnya support teman aja nih, terus memang first event pertama ya mikirnya tuh nggak bakal yang wah banyak orang dateng, karena kan ya baru pertama. Tapi dengan giatnya mereka promotion online offline dan sebagainya, itu kan unpredictable banget bro. Untuk yang pertama? Yes. Untuk yang pertama. Tamu yang datang gila, banyak pisan. Hari pertama, anjir permukaan gitu. Anjir, orang lempang kieu tah. Gitu kan. Sumpah loh. Orang lempang di tenan mau ke stage tuh gila Saya banget. ngorong nggak sih tuh? Kehalangan gue batu. Ngorong mah. Hari pertama kan buka sama bupati kan. Pas buka sama bupati bro. Iya tuh. Bupati. Iya tuh. Buat orang kan panghadapna pisan ya. Jadi space penonton karena saking penuh penonton betul, buat gue gitu kan. Nah itu kan gue mikir anjir kok gue nggak prepare, mikir bakal serame ini, nggak nyiapin brosur, nggak nggak ada waktu nggak ada bro, karena mikirnya bantuan temen orang ada event ya gue ikutan, yang lain pun pas lihat banyak ikutan, gue ikutan, nggak prepare brosur, nggak prepare marketing, nggak prepare eser yang kayak tim market dan yang lainnya. Benar-benar ya udah ikut dekor dan jadi pas ingat anjir kok nggak prepare, orang lain mah kan prepare dan sebagainya. Sama akhirnya bro.
Sama bro. Sama ya? Saya kan ini tenan pertama bang, karena kan cewek pertama nggak ikut nih. Sebenarnya Uji udah gojlok, John ikut dong tenan, enggak? Karena pengen lihat dulu. Kita ya namanya juga kita harus keluarin uang gede kan. Jadi gimana nih si cewek tuh dampak untuk kitanya gitu loh. Waktu itu gue pikir gini, saya kenapa akhirnya cewek 2 tuh buka tenan dan supportnya pakai banget, karena di cewek pertama saya tidak buka tenan pun alhamdulillah rabbil alamin job saya dari cewek itu banyak sampai Agustus kemarin tuh masih job dari cewek impactnya tuh, makanya kita pikir di cewek 2 kayaknya kita harus lebih deh supportnya gitu loh, akhirnya bikin lagi ikutan. Dan bener Ron, poek Ron, orang Ron. Jadi anjir, ngajian tenan kan kita pikir paling berapa sih gitu loh. Wow, ternyata. Gitu. Akhirnya kan pas gak ada prepare sampai pas hari kedua, wah orang lain pakai brosur, hari kedua gua nge-print brosur. Oh akhirnya hari kedua balik nunggu sendiri, nge-print sendiri gitu kan. Balik ke nge-print coy. Sabar. Akhirnya dan memang benar-benar gue mikir kayak ini mau buat branding, buat promosi dan nothing tulus ya, gue ngeluarin budget yang nggak sedikit, mau dapat nggak dapat ya terserah lah. Yang penting gue udah support teman-teman, support industri. Setuju. Nah akhirnya ya Allah masih sayang gue ternyata bro. Hari ketiga barulah pecah telur. Pecah telur. Cewek pertama ya, cewek pertama. Hari pertama nggak ada tamu tapi nggak ada closingan, hari kedua nggak ada closingan, hari ketiga ternyata Allah menggerakkan hati malaikat. Alhamdulillah Ada lah walaupun nggak besar. Kepo dong. Apanya? Ada berapa sih? Bang, nggak apa-apa bang, beneran. Setuju dong. Receh bro, 15 ada vendor receh. Enggak, maksudnya berapa klien? Ada berapa banyak klien? Hari ketiga tuh gue dapat 4 kalau nggak salah. Di cewek pertama. Cewek kedua. Cewek 2. 2 kemarin teh yang sampai hari terakhir ya. Malu era itu orang ngerek ngomong Ron, sok sabar. Jadi kan memang karena sekarang tuh kan sedikit membahas tentang kondisi industri ini ya. Jadi industri sekarang tuh kan memang si anjing emang bisaan putar balik. Yuk, ngobrol. Jadi yang sombong si anjing. Kliennya berapa? Tapi gitu. Ya udah enggak usah coba. Era ada, bro. Yang cewek pertama berapa? Cewek pertama 4. Berapa persen kenaikannya gitu aja deh. Nah, kenaikannya berapa kali lipat gitu deh. 4 kali lipat. Enggak bro, enggak. Itu kan dibantu sama teman-teman WO yang ada di situ. Karena kan memang sekarang tuh industri sekarang udah mulai mengarah ya. Iya. Jadi industri sekarang di Cianjur tuh pernikahan, kalau dulu tuh kan ketika calon pengantin merit ke salon, ya yang handling kayak foto dan yang lainnya lah, vendor-vendor yang. Kalau sekarang kan mereka udah arahnya udah lebih bagus ya, kayak foto-foto besar lebih ke WO. Jadi kemarin pun dibantu teman-teman WO, dipromosikan vendor saya yang baru ini yang masih belajar, dipromosikan. Oh ini ada bikin dekor nih, vendor baru katanya bagus. Ya ada lah beberapa di dekor. Jadi kemarin itu titik-titik lah. Potong dikit ya. Kenapa dulu saya belum bikin CWF gitu kan ya? Karena memang kata Johnny bilang pola bisnisnya masih kayak konvensional. Tapi itu tidak salah ya. Itu tidak salah. Iya, tidak salah. Memang eranya saat itu teknisnya memang seperti itu. Nah, kenapa akhirnya kita nggak bikin? Karena saya riset ke luar kota nih. Oh, di orang udah kayak gini Cianjur belum nih. Nah, jadi kayaknya kalau diadain di tahun 2018 misalkan, itu yang datang kayaknya nggak akan aware deh orang si calon klien. Ya. Pasti yang datang vendor lagi pengen tahu. Itu isu teh. Kalau 2008 kejadian, tapi karena ini COVID jadi muterin siklus bisnis nih. Ya. COVID selesai, lihat lagi expo di luar kota. Bentar. Ngopi dong. Ngopi dong. Si jam terus sih. Yanti. Kenapa nggak yang cantik sih yang datang sih? Emang ada ya? Ada itu yang cantik. Kok James lagi? James ini tuh warna coklat bukan sih? Itu jas lu kan merah, terakota ya? Lu tahu Genji enggak Genji? Genji Cross Zero. Dia banget ya? Iya, segini aja. Gila. Selera. Mana? Selera ini sponsor kita atau beli? Beli. Oh beli, nanti next ya Selera ya. Ku aing dipromokeun sia bro si Selera. Baik deh. Jadi kenapa akhirnya kita menemukan waktu yang tepat di 2022. Karena perubahan mindset orang lain, teman-teman industri pernikahan sudah mulai kebuka. Oh, gini mau nikah tuh. Ya, mau nikah tuh kayak gini. Oh, ternyata di vendor-vendornya juga memang bahwa kita perlu deh yang namanya kolaborasi. Kita perlu deh namanya sowan ke sana ke sini untuk menghasilkan sebuah kekuatan dagang gitulah. Gitu. Oh, akhirnya
udah bikin lah gitu. Kebayang nggak kalau 2018 kita bikin dengan mindset yang masih konvensional, Oke. gitu. Si calon-calon pengantin. Gitu. Nah, sekarang kan ngomongin Sohu Koce lagi bang. Tahun ini pun ada tenan nih, walaupun lu pindah kan. Ya, karena gue telat dapet info. Pindah nih, gua cari sebelah sono. Tahun kemarin kan di situ Iya. kan. Jadi gini Lu ya. pindah. Fun fact. Fun fact. Gimana Si tuh? Uji dibilang katanya ada kedekatan sebenarnya. Kumaha ta bang ta? Emosional. Tapi waktu cewek pertama tuh hamin 2 minggu. Oh, dikasih taunya. Gue baru tahu sebenarnya cewek. Oke, cewek kedua. Hamin 2 minggu. Jadi gue dapet tenan paling belakang. Oke. Cewek kedua, gue sibuk ya. Jadi nggak ngechat gue nih. Heeh. Dari James lah. Oke. Info-infonya. Jadi gue sekelibet. Ya nanti. Jadi gue mau ambil tenan 2 penuh. Udah penuh lah. Habis. Habis. Terus waktu itu gue juga memang lagi Tapi ada. sih sponsor wah. Ya nggak gede. Gue jujur aja nggak gede karena dadakan. Lu Gedean pertemuan dan gua skip itu, gua skip. Gede. Enggak, maksudnya enggak gede dari awal, memang gua buat sekelas Uji harusnya dapetnya luar biasa, triple gitu. Karena gua maksudnya gini, gua mestinya tuh lebih improve kan, misalnya kalau acara kedua kan lebih lah gitu ya, lebih ya. Nah, gua waktu itu mungkin belum bisa support karena waktu itu ya memang dadakan waktu itu gua taunya jujur. Jadi udah nggak ada Spot. Udah nggak ada spot. Jadi udah pack banget. Waktu itu gue sempet mau masukin itu ya. Ya, Artis, talent. apa, Dia mau segala masukin macam. talent nasional, tapi wah rundown udah. Iya, Gitu. Jadi akhirnya gue mikir sama Uji, kayaknya udah telat nih gue gitu. Dan gue tetap mau spot gitu. Jadi kenapa nggak gede itu bukan nggak gede, maksudnya tuh lebih lah, bisa lebih. Karena gue memang lihat di sini market Cianjur itu memang kalau dibandingkan kota-kota besar memang terlambat ya. Tapi bukan Iya. karena salah Cianjurnya sebenarnya. Ya karena memang jumlah populasinya kan Iya. nggak sebanyak Iya, kota yang betul. besar ya. Pertumbuhannya Jadi juga. dari segmen CWF ini aku sebenarnya udah baca dari pertama CWF ini ada ya memang seharusnya seperti ini bisnis. Oke. Karena kita tuh harus ada komunitas. Nah, kalau yang saya lihat mungkin hanya sebatas komunitas mulut ke mulut aja. Yang kita kenal atas kenal ya. Nah, mungkin dari CWF ini tuh sebenarnya udah naik jadi marketnya tuh bisa jadi 2.0 atau 3.0. 3.0, Karena ya. sekarang tuh udah ada 4.0 nih. 4.0 ya. Sebenarnya. Jadi gue bisa ceritain sebenarnya ini bisa terjadi di produk-produk manapun lah. Ya. Mungkin kalau teman-teman yang kerja di perusahaan F&B udah masuk lah. Betul. Kalau yang pertama tuh masih kualitas produk lah. 1.0 tuh masih kualitas. Jadi perbandingannya itu kita jualan itu masih harga. Oke. Pasti harga. Jadi yang dinego itu harga. Menarik nih. 1.0 ya. Jadi perbandingan apa? Misalnya Uji, Mas Roni. Roni, foto. Ini foto 2 kali wedding plus sama pre-wed. Ya. Misalnya let's say 10 juta. Uji turunin 9. Toko sebelah ya. Toko sebelah. Turunin 9. Ya itu masih di situ pertimbangan poinnya ya. Pertimbangan market kita ya masih 1.0. Jadi kita mau berkembang kan harus dengan jual dengan harga yang lebih tinggi ya. Ya. Kita bisa meningkatkan kualitas gitu. Sedangkan marketnya belum. Nah, lari ke 2.0. 2.0 itu tuh sudah Fokus to ke customer ya? arah Fokus to customer kan? sifat. Oh bukan ya? Udah ke arah sifat. Jadi misalnya kalau pakai produknya Uji, ya kan, udah kayak princess. Oke. Jadi you become kayak sesuatu. Misalnya kalau beli parfum, kalau pakai parfum ini istri nyuruh cepet pulang mulu. Oke. Misalnya gitu. Jadi udah ke bawah ada perbuatan sikapnya lah itu berubah ya. Jadi kita bisa jualan berubah. Jadi udah nggak bahas lagi masalah harga. Kualitas itu nomor 2 lah. Ya. Jadi kita ambil image ya. Yang ketiga itu 3.0 itu udah ke arah bentuknya itu tuh kayak lu mau jadi siapa? Wih. Udah Lu mau jadi luas siapa? itu ya bang ya. Contoh, iya gitu. Misalnya pakai fotonya Uji, secantik Amanda Manopo. Oke. Gitu. Atau Sampai secantik ke situ ya kalau ke Disney. 3.0. Ya, kalau 4.0 itu lebih ekstrim lagi. Nah ini gimana nih? 4.0 itu tuh lu harus beli barang gua untuk lu bisa masuk ke circle gua.
No. Sampai kalau Skena, ya. skena. Duduk. Iya sih bener. Gua setuju. Kalau masuk circle itu lu harus pakai brand apa atau style atau seperti apa sampai segitu kan? Yes, jadi misalnya Ferrari. Lu mau gua ngapain beli mobil miliaran dipakai juga kilometer, kalau lihat yang jual-jual second tuh masih 2000 kilometer. Iya. Itu jangan dipakai. Kenapa? Iya. Hanya untuk nongkrong. Lu Sabtu Minggu buat ngembangin Style ya. bisnis. Oke. Ketemu kan aja orang-orang yang main golf, yang Iya. main Betul, betul. mobil-mobil mewah, itu kan orang-orang yang memang punya link besar. Iya. Jadi kita bisa menempatkan lah. Jadi menurut gue yang kita sesuaikan itu bukan cara kita jualan. Kadang kita salah. Ideologi itu mematahkan bisnis sebenarnya kadang-kadang. Karena bisnis is bisnis, ideologi is ideologi. Karena kita nggak bisa nyari makan dari ideologi, bro. Betul. Nah, Kadang ya. betul. Gue setuju sih Bang. Kalau sekarang 4.0 akhirnya pola klien ataupun konsumen akhirnya sampai ke situ. Nah, sekarang ngomongin klien dan juga konsumen Ji. CWF tahun ini didominasi oleh siapa Ji? Let's say, oke lah, maksudnya karena saya tenan ya. Alhamdulillah juga kemarin secara impact jualan juga bagus. Nah, untuk tahun ini, CWF pertama itu dominasinya hampir keseluruhan. Catering dapat, ini dapat. Tadi lu bilang, Roni juga bilang, stigma dan juga teknis ataupun pola bisnis wedding sekarang di apa ya? Dalam tanda kutip yang positif ya. Di manage ataupun di organize sama teman-teman wedding organizer. Untuk tahun ini apakah terjadi seperti itu atau gimana? Iya. Tahun ini masih sama sebenarnya, polanya polanya masih sama. Karena memang kita ngebuka apa ya, kayak ngebuka keleluasaan buat teman-teman wedding organize. Bahkan itu dari vendor, dekorasi, sok nih jualan. Nih gua foto misalkan as a pribadi, nih jualan. Karena biar kayak punya kaki tangan aja ya, kaki tangan. Nah, sampai sekarang itu masih polanya sama. Terus memang kalau dilihat dari si customer-nya sendiri, itu kayak kembali lagi bukan manja ya, lebih ke dia pengen selesai dah. Selesai di satu pintu lah sekarang, karena paham. Karena kliennya memang gitu sekarang. Iya. Behaviornya udah berbeda. Berbeda. Tidak pernah disetting sama siapapun. Iya. Pokoknya kesini aja. Memang kliennya milih ke satu vendor atau satu WO. Akhirnya dia nggak mau ribet, pokoknya diurusin aja deh sama WO ya, gitu. Tapi dia sudah punya bekal price list dari semua vendor. Oh iya, karena keliling dulu. Dan juga tahu kualitasnya. Gitu. Jadi udah masuk ke WO A, bisa nggak ini? Oh bisa, oke, masuk, udah jadi di situ. Gitu. Bagi saya sih nggak masalah sebenarnya, sama aja. Sama aja. Nggak masalah. Toh bagaimana cara dan si teman-teman wedding organizer ini memanage gimana caranya biar fair play ya. Ya. Oke. Jangan sampai kan memang kebanyakan ada in case aku pun dengar beberapa kasus kayak ada clash lah antara vendor dengan wedding organizer. Karena kan seperti yang aku bilang tadi ya, behavior sekarang itu kan memang sudah berubah. Karena yang aku bilang tadi si pengantin itu datangnya ke wedding organizer. Nah, tinggal bagaimana sekarang tuh adalah PR-nya lebih merapikan lah ya, sistem manajerial dari si wedding organizer ini. Ketika gaya vendor A, vendor B, vendor C, terus mungkin mereka pun punya klasifikasi kan, kayak ini tuh kliennya bagusnya dipakai vendor kelas A, kelas B, kelas C. Nah, itu memang yang tinggal harus dirapikannya sih. Tapi so far sekarang kan mungkin baru after COVID lah ya, setelah COVID baru behavior ini baru kerasa banget berjalan setelah COVID ya. So far sih masih tapi buat gue pribadi sih atau buat vendor-vendor lain, buat gue pribadi sih masih di batas aman lah ya, walaupun belum yang rapi banget. Tapi gue yakin ketika memang teman-teman dari vendornya, dari wedding organizer-nya sama-sama belajar, bertumbuh, gue yakin suatu saat industri ini bakal sama lah kayak industri kota-kota besar. Lebih rapi, lebih fair mainnya gitu kan. Tapi jelas setuju sih, maksudnya kalau taruhlah kita ngomong tegas ya, to the point, tahun ini WO gila sih menurut gua.